Oke, ya kalau belum ada maka saya akan lanjutkan bahasan kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena. Ya, saya akan mulai share screen. Ya, kita akan bicara tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena. Ya, oke. Nah, benzena itu memiliki lingkungan yang kaya dengan elektron sehingga bersifat nukleofil. Ya. Dari mana lingkungan yang kaya dengan elektron itu dari benzena? Di sini benzena itu mempunyai 3 ikatan rangkap. Ya. Dan kemarin kita bahas bahwa 3 ikatan rangkap ini beresonansi, artinya berpindah-pindah begitu ya, sehingga awan elektron ini dia mengelilingi ya cincin benzena 6 ini sehingga dia membentuk awan elektron yang pekat begitu ya, kabut elektron yang pekat. Nah, membuat benzena ini kemudian menjadi bersifat nukleofil. Ya, bersifat nukleofil karena benzena ini kaya dengan elektron. Ya. Nah, makanya karena benzena ini kaya dengan elektron, ya, dia bersifat nukleofil, maka dia akan bisa bereaksi dengan elektrofil. Ya. Nah, reaksi nanti yang terjadi pada benzena itu ya adalah reaksi substitusi elektrofilik. Ya, kemarin kita bahas bahwa karena benzena ini bersifat sangat stabil ya, maka benzena ini tidak bisa bereaksi atau tidak bisa mengalami reaksi adisi nukleofilik. Ikatan rangkapnya ini hampir tidak bisa dirusak ya, tidak bisa diadisi dengan reaksi adisi nukleofilik. Ya, jadi kalau ini benzena itu direaksikan dengan suatu elektrofil ya. Nah, reaksi pemutusan ikatan rangkap ini tidak bisa terjadi. Ya. Ini ya tandanya disilang ini. Produk yang menunjukkan benzena itu ikatan rangkapnya rusak, putus, itu tidak bisa terjadi. Sebaliknya, reaksi yang akan terjadi pada benzena itu adalah reaksi substitusi elektrofilik. Ya, jadi kalau benzena ini mengalami reaksi dengan suatu elektrofil, maka yang terjadi adalah elektrofil itu masuk ya, dan kemudian satu hidrogen dari benzena itu kemudian hilang, ya, hilang, lepas, dan kemudian terjadilah suatu benzena yang tersubstitusi oleh suatu elektrofil. Nah, ini ya. Jadi reaksi substitusi ini yang bisa terjadi pada benzena. Sedangkan reaksi adisi ini tidak bisa terjadi pada benzena. Nah, sehingga dan kemudian reaksi substitusi elektrofilik aromatik ini ya adalah reaksi yang sangat penting pada benzena. Ya. Ini reaksinya satu elektrofil itu disubstitusikan dengan satu atom H pada cincin aromatik ya, sehingga menjadi suatu benzena tersubstitusi seperti ini. Nah, reaksi-reaksinya apa saja? Ini tergantung dari substituen yang masuk ya. Kalau substituennya halogen ya, ini bisa masuk di sini, ini halogen masuk sehingga terjadi alubenzen, ini namanya menjadi reaksi ini halogenasi. Ya. Kalau yang masuk itu nitro, ya, dengan asam nitrat dan kemudian katalis asam sulfat pekat ya, ini akan terjadi reaksi nitrasi. Ya. Sulfat, kemudian ini disebut sulfonasi, ya, kemudian alkil kalau dengan katalis AlCl3 ini menjadi alkilasi dan disebut sebagai alkilasi Friedel-Crafts. Ya. Kalau asil ini akan masuk di sini menjadi asilasi. Nah, ini beberapa reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik. Ini elektrofil ini masuk ke dalam cincin benzen menggantikan satu atom H dari benzena. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Ada 3 tahapan ini ya. Pertama, polarisasi reaktan, kemudian nanti penyerangan elektrofil
pada benzena, ya, membentuk intermediate karbokation, ya. Kemudian yang terjadi ketiga adalah rearomatisasi. Jadi ada 3 tahapan pada mekanisme reaksi substitusi elektrofilik. Ini contohnya, ini yang pertama, tahap pertama adalah pembentukan elektrofil. Ya, ada 2 cara pembentukan elektrofil, yaitu satu dengan polarisasi reaktan oleh adanya katalis, atau yang kedua dehidrasi reaktan setelah terjadi protonasi pada reaktan. Ya, contohnya yang terjadi polarisasi reaktan, ini misalnya kalau kita pakai FeBr3, ya, ini misalnya pada reaksi-reaksi Friedel-Crafts tadi, ya, ini terjadi polarisasi. Br2 yang tadinya itu netral, ya, kemudian ada FeBr3, maka terjadi polarisasi jadi positif dan negatif. Ya. Nah, nanti Br positif ini yang akan berfungsi sebagai elektrofil. Cara kedua untuk pembentukan elektrofil bisa dengan dehidrasi. Ini misalnya ada reaksi pembentukan nitronium, ya, ion nitronium oleh asam nitrat dengan asam sulfat pekat. Nah, ini akan melepaskan H2O, ya, sehingga terjadi dehidrasi dan kemudian menghasilkan ion nitronium ini yang akan berfungsi sebagai elektrofil. Ya. Ini 2 cara untuk pembentukan elektrofil. Ya, nah itu tahap pertama adalah pembentukan elektrofil. Tahap kedua dari mekanisme reaksi itu adalah penyerangan elektrofil oleh benzen. Jadi elektrofilnya ini saya tuliskan hanya E+ saja, ya, bisa elektrofil yang tadi kita mau reaksikan. Nah, ini akan diserang oleh awan elektron dari benzen. Nah, ini menyerang elektrofil. Dan kemudian terjadi intermediate tadi, ya, ion benzenonium ini kalau ini E ini masuk, ya, maka terjadi awalnya adalah ini positif, ya. Artinya sifat aromatik ini kemudian hilang sementara, ya. Tapi kemudian distabilkan oleh adanya resonansi. Nah, ini distabilkan oleh resonansi, ini menstabilkan muatan positifnya, ya. Ini masuk ke sini, kalau ini masuk jadi ini, ya, kemudian ini putar lagi menstabilkan muatan positif. Nah, ini distabilkan oleh resonansi ion benzenonium ini. Nah, tahap ketiga nanti terjadi rearomatisasi. Ya, yang ini ion benzenonium yang terstabilkan dengan resonansi itu kemudian melepaskan H+, ya. Ini H+-nya dilepaskan. H+-nya dilepaskan, elektronnya digunakan untuk menetralkan muatan positif, ya, sehingga terjadi aromatik lagi, ya, sehingga ini prosesnya disebut rearomatisasi. Oke, ya. Nah, ini diagram reaksinya. Diagram reaksinya. Reaksi paling tinggi adalah ketika di sini, ya, apa namanya, puncak reaksi itu ketika di sini, yaitu ketika terjadi struktur anti aromatis, ya, di keadaan transisi tadi. Nah, kemudian contoh pertama reaksi halogenasi. Ya, mekanismenya tadi kalau halogenasi dengan brom atau klor atau iod, ya. Ini contohnya di brom, ini pertama adalah terjadi pembentukan elektrofil, ya, ini dengan polarisasi dengan katalis FeBr3, ya. Terjadi polarisasi Br2, ya, kan, kemudian menghasilkan Br+ dan Br-. Nah, Br+ ini, ya, yang kemudian dia akan diserang oleh benzena, ya, ini reaksi yang kedua, penyerangan elektrofil oleh benzena, ya. Kemudian nanti sesudah penyerangan ini akan terbentuk antara karbokation yang non aromatik, ion benzenonium yang anti aromatik, ya, ini yang distabilkan oleh resonansi.
Ya, dan kemudian tahap ketiga nanti adalah rearomatisasi. Ini hanya dilepaskan, elektronnya diambil untuk menetralkan muatan positif, ya, sehingga terbentuk ikatan rangkap lagi di sini. Dilepaskan, ditangkap oleh ini basa, ya, basanya apa sih? Gitu. Basanya ya tentunya adalah BR. Nah, ini kemudian terjadi BR-nya sudah masuk, ya. Nah, ini nanti HB-nya, jadi sebenarnya ini juga HBr. Oke, nah ini 3 tahap. Ya. Nah, ini kalau mau masukkan Cl, katalisnya ya harusnya FeCl3. Kalau ingin masukkan I di sini pakai I2, ya ini harus pilih katalisnya FeI3 ya, yang sesuai dengan elektrofil yang ingin dimasukkan. Ya. Oke, contoh nitrasi benzena, ya kalau di praktikum juga ada ya nanti nitrasi ini. Ini nitrasi benzena, reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan campuran asam sulfat dan asam nitrat pekat. Ya. Elektrofilnya nanti adalah ion nitronium, ya, dan kemudian hasilnya nanti adalah suatu nitrobenzen. Nah, nitrobenzen ini adalah senyawa yang penting ya karena sering digunakan sebagai bahan baku sintesis ya senyawa-senyawa sulfa misalnya atau juga senyawa-senyawa turunan paracetamol. Ini nitrobenzen. Ini nitrobenzennya. Ini mekanismenya asam nitrat dan asam sulfat ya direaksikan. Kemudian terjadi tadi pembentukannya adalah dengan reaksi dehidrasi ya. Pembentukan elektrofil pada asam nitrat dan asam pekat dengan mekanisme yang kedua yaitu terjadi dehidrasi. Nah, ini melepaskan H2O menghasilkan ion nitronium. Ya. Kemudian ini tahap kedua, penyerangan elektrofil oleh benzen. Anda lihat ya, yang menyerang itu benzen ya, penyerangan elektrofil oleh benzen. Anda lihat panah itu dari benzen. Ya, panahnya itu dari benzen menyerang yang positif. Kenapa kok parahnya dari benzen, Bu? Kok nggak yang dari yang 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 lebih sederhana begitu ya? Ini karena reaksi itu ya yang bergerak, reaksi itu yang bergerak adalah muatan negatif atau elektron. Sehingga reaksi itu selalu diawali dari yang negatif menyerang ke yang positif. Ya, itu yang harus dicatat ya. Jadi ini menyerangnya dari benzen itu menyerang elektrofil ya, dan kemudian terjadi struktur intermediate yang tidak aromatis ini ya, anti aromatis ini. Setelah NO2 masuk ya, maka ini kemudian jadi tidak aromatis ya karena ikatan rangkapnya putus ya, tapi kemudian terjadi rearomatisasi lagi ya dengan elektronnya ditarik untuk menstabilkan positifnya ya, dan kemudian hidrogennya dilepaskan. Nah, ini terjadi nitrobenzen. Ya. Oke, nah sulfonase juga kira-kira lebih kurang sama ya. Terjadi dulu pembentukan elektrofil dari asam sulfat ya. Asam sulfat pekat, nanti terjadi SO3 positif ini ya. Nah, kemudian terjadi penyerangan pada sulfon ini ya, kemudian terjadi intermediate yang anti aromatis dan kemudian rearomatisasi dengan melepaskan H+. Nah, ini terjadi sulfonasi benzen. Reaksi menghasilkan produk asam benzen sulfonat. Ya, elektrofil terbentuk dari dehidrasi asam sulfat terprotonasi. Dapat juga digunakan asam sulfat berasap, yaitu campuran asam sulfat pekat dan SO3 sebagai sumber elektrofil. Asam benzen sulfonat digunakan untuk sintesis obat-obat sulfa. Jadi ini juga senyawa yang penting untuk sintesis ya. Oke, nah ini sekarang
contoh yang lain ya, alkilasi benzena. Ya. Alkilasi benzen itu bisa dilakukan dengan alkil halida dan kemudian AlCl3 ini sebagai katalis. Ya. Reaksi alkilasi ini ya yang menggunakan AlCl3 sebagai katalis itu disebut sebagai alkilasi Friedel-Crafts. Ya. Nanti dihasilkan suatu alkil benzen sebagai produknya. Ini juga suatu senyawa yang penting. Ya. Ini mekanisme reaksinya lebih kurang sama ya. Kalau pakai AlCl3 ini akan terjadi polarisasi ya. Nah, ini jadi alkil plus dan AlCl4 negatif, terpolarkan positif dan negatif. Kemudian alkil ini akan diserang oleh benzena dan terjadi zat antara ion benzenonium yang anti aromatis ya. Tapi kemudian terjadi rearomatisasi ya dengan pembentukan ikatan rangkap lagi, pelepasan H+. Dan ini kita dapatkan alkil benzen. Senyawa yang penting juga ya. Nah, dalam alkilasi Friedel-Crafts ya, ini beberapa masalah bisa terjadi. Ya, elektrofilnya dalam alkilasi Friedel-Crafts, elektrofilnya suatu karbokation ya, KdR+ ya, itu bisa mengalami penataan ulang atau rearrangement untuk membentuk karbokation yang lebih stabil. Jadi sehingga nanti produknya bisa terjadi produk yang berbeda. Nah, rearrangement dapat melalui perpindahan metil atau perpindahan hidrida. Contohnya seperti ini. Ini kalau seperti ini ya, alkil seperti ini, maka dia akan bisa mengalami pergeseran karena muatan positifnya itu kalau ada di sini dia tidak stabil. Ya, ini kurang stabil, dia akan lebih stabil ketika muatan positifnya itu ada di tengah seperti ini. Ya, ini primer karbokation itu kurang stabil dan dia akan lebih stabil sebagai tersier karbokation. Sehingga ini akan bisa mengalami pergeseran. Ya, pergeseran muatan positif. Kalau pergeseran muatan positif akhirnya ya nanti ketika produknya juga akan jadi berbeda. Nah, ini misalnya kalau tapi ini bisa diperkirakan ya sejak awal. Jadi misalnya dipakai alkil ininya ya, alkil elektrofilnya suatu alkil bentuknya seperti ini ya. Ini sebenarnya alkil halida primer ya, tetapi ada bagian yang di sini ada substituen yang rigid juga ya. Nah, ini kan kalau Cl-nya lepas, positifnya di sini, alkil halida primer ya. Tapi di sebelahnya itu ada C tersier ya, sehingga ini bisa memungkinkan terjadi pergeseran alkil ya, terjadi shift itu. Nah, ini kemudian bisa bergeser ke yang sini sehingga produknya pun akan bisa terjadi ini terjadi perbedaan. Ya. Ada yang seperti ini ya, atau yang ini. Nah, yang justru yang akan terjadi adalah yang ini ya. Sesudah muatan positifnya itu bergeser ke C tersier. Karena apa? Karena dia lebih stabil. Ya, ini contoh lain, ini juga bisa terjadi, memungkinkan untuk terjadi produk campuran, ya misalnya seperti ini, dengan satu klorobutan, ya ditambah AlCl3. Nah, ini akan terjadi positif di sini, ya karbokationnya akan terjadi positif di sini, ya. Ini bisa terjadi pergeseran tidak di primer tapi positifnya bisa bergeser ke tengah. Nah, ini bisa bergeser ke tengah. Ya. Nah, kalau terjadi bergeser ke tengah, ini nanti kan produknya akan berbeda. Kalau nempel di sini, nah ini produknya yang ini. Kalau yang positifnya di sini, nanti akan jadi produk yang ini. Nah, ini lebih stabil sehingga produk yang
yang sekunder karbokation ini akan lebih banyak dibandingkan yang primer karbokation. Ya. Nah, ini bisa diperkirakan dan bisa diantisipasi karena ini sudah bisa secara teoritis diketahui. Ya. Nah, kemudian kendala atau masalah berikutnya pada alkilasi Friedel-Crafts yaitu kesulitan untuk menghentikan reaksi sesudah substitusi pertama. Ya, karena reaksi alkilasi Friedel-Crafts itu suatu benzen atau substitusi alkil, sementara alkil adalah suatu gus pemberi elektron atau aktivator, sehingga inti benzen itu akan justru menjadi lebih reaktif terhadap substitusi kedua dan ketiga, sehingga jumlah produk monosubstitusi yang besar hanya bisa diperoleh bila digunakan benzena dalam jumlah berlebihan dan produk akan berupa campuran. Jadi akan sangat mungkin untuk terjadi substitusi yang kedua. Ya, jadi ketika disubstitusi pertama ini masuk ya, kemudian kalau ini masih ada sisa banyak, dia akan masuk lagi di posisi yang berikutnya. Seperti ini. Karena ini masih sisa. Ya. Kenapa juga ini kemudian masuk lagi? Karena sesudah dimasuki oleh alkil, jadi seperti ini ya, dimasuki oleh alkil yang pertama, benzena ini justru menjadi lebih elektrofilitasnya lebih kuat gitu ya. Sifatnya nukleofilisitasnya itu menjadi lebih kuat gitu. Karena apa? Karena alkil ini bersifat sebagai aktivator atau pemberi. Ya, ini bersifat sebagai pemberi elektron sehingga membuat cincin benzen ini menjadi lebih negatif, dia menjadi lebih reaktif terhadap suatu elektrofil. Nah, sehingga yang kedua ini akan mudah masuk, akan mudah terjadi. Nah, kalau kita hanya ingin membuat satu substituen yang monosubstitusi, maka harus digunakan benzena ini yang berlebih ya, sehingga tidak ada sisa ini, ya, tidak ada sisa alkil yang memungkinkan untuk masuk di substituen yang kedua. Nah, ini pada alkilasi Friedel-Crafts ya. Nah, ini kemudian reaksi berikutnya ya pada benzena mirip juga ya, ini adalah asilasi. Ini mirip dengan Friedel-Crafts, cuman berbeda elektrofilnya ini bukan alkil tetapi suatu asil. Ya, ini suatu asil. Nah, ini kalau benzen direaksikan dengan suatu asil klorida dengan katalis AlCl3, maka yang masuk di sini adalah suatu asil ya. Asil itu adalah ini suatu potongan dari senyawa karbonil ya. Ya, atau bisa digunakan selain asil klorida bisa digunakan juga anhidrida ya, anhidrida asam ya. Anhidrida asam ini juga bisa digunakan, bahkan ini lebih reaktif ya dibandingkan asil klorida. Ya, untuk menghasilkan suatu asil benzen. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Ya, ini asil RCOCl ya, asil klorida dengan katalisnya AlCl3. Ya, ini terjadi polarisasi tadi ya, delta negatif, delta positif, delta negatif gitu. Ya, kemudian kita akan hasilkan suatu asil, ion asilium. Ini dihasilkan ion asilium. Ion asilium ini distabilkan dengan resonansi. Ini positifnya bisa pindah ya, ini di C+, ini di O+. Jadi ini distabilkan oleh resonansi. Kemudian tahap berikutnya adalah penyerangan benzen ke elektrofil. Ini penyerangan benzen ke elektrofil. Benzennya nyerang elektrofil. Ya, kemudian putus ini ya. Ikatan rangkap ini putus, ikatan rangkap pada benzen ini ya juga putus.
Jadi ada keadaan intermediate atau intermediate yang dimana ini anti aromatis. Tapi kemudian diikuti dengan rearomatisasi, ya ini elektronnya ditarik untuk menetralkan muatan positif, kemudian hidrogennya lepas ya ditarik oleh Cl. Nah, kita akan dapatkan ini suatu aril keton. Ya. Ini adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts. Ya. Mirip dengan alkilasi tadi, tapi ini bukan alkil ya, tapi ini adalah suatu asil. Oke, nah itu adalah contoh-contoh reaksi substitusi elektrofil. Nah, dan yang kita bahas tadi adalah substitusi elektrofil yang pertama. Nah, pada contoh yang alkilasi Friedel-Crafts tadi kan benzena itu bisa mengalami substitusi berikutnya, substitusi kedua. Nah, ini secara umum memang seperti itu ya. Secara umum benzena tersubstitusi itu bisa mengalami substitusi gugus kedua. Ya. Misalnya ini ya, ini klorobenzen. Ya. Ini kan substituennya baru satu, baru kloro saja. Nah, dia bisa mengalami substitusi gugus yang lain. Ya, gugus yang lain. Ini ya misalnya ini kloro, kemudian ini ada nitro. Jadi posisinya 1, 2 disebut ortokloronitrobenzen. Ya. Ini substitusi kedua. Ya. Atau ini metabromobenzoic acid. Ya, ini Br, kemudian ini COOH. Ya, jadi metabromobenzoic acid. Atau para-iodobenzen sulfuric acid. Ya, ini benzena itu bisa mengalami multi atau beberapa substitusi. Ya. Nah, beberapa benzen tersubstitusi itu bahkan bereaksi lebih mudah daripada benzen awalnya. Tetapi yang lainnya juga kadang ya, sesudah dia mengalami substitusi pertama, untuk mengalami substitusi kedua itu kadang ada yang lebih sukar dibandingkan ketika benzen itu belum tersubstitusi. Artinya berarti substitusi kedua itu akan dipengaruhi oleh substituen pertama yang masuk pada benzena. Nah, nanti akan kita bahas itu ya. Ini ya, misalnya reaksi substitusi pertama, ini aromatik dengan elektrofil menghasilkan aromatik elektrofil ini ya. Reaksi substitusi kedua, aromatik yang sudah tersubstitusi oleh elektrofil akan memasukkan X ini, sehingga akan jadi aromatik X dan elektrofil ini ya. Kemudian X. Nah, K1 adalah konstansa laju reaksi substitusi elektrofilik pertama, K2 adalah konstansa laju reaksi substitusi elektrofilik kedua. Maka bisa jadi ya pada satu benzen tertentu K1 itu lebih kecil dari K2. Tetapi bisa juga terjadi K1 itu lebih besar dari K2. Nanti tergantung apa? Tergantung substituen yang masuk. Ya. Substituen yang terdapat pada benzena itu akan bisa mempengaruhi reaktivitas. Reaktivitas artinya ini ya, kecepatan reaksi ini. Mempengaruhi reaktivitas terhadap substitusi terhadap suatu elektrofil ya, dan juga mempengaruhi orientasi masuknya elektrofil kedua pada cincin benzen. Ya. Jadi elektrofil yang pertama masuk ini nanti akan mempengaruhi reaktivitas. Apakah K2 ini lebih besar dari K1 atau K2 ini lebih kecil dari K1? Yang mempengaruhi adalah elektrofil ini. Apakah reaksi kedua itu lebih cepat atau lebih lambat? Nah, ini yang mempengaruhi adalah elektrofil yang masuk di pertama ini. Ya. Itu satu, artinya dia mempengaruhi reaktivitas. Mempengaruhi orientasi masuknya gimana? Ya,
Yang X ini masuknya di posisi mana? Ya, X ini apakah masuknya di posisi orto di sini, atau di posisi meta, atau di posisi para? Nah, ini yang mempengaruhi adalah elektrofil pertama yang sudah masuk. Elektrofil pertama ini yang masuk, ini akan sangat menentukan posisi X itu nanti masuk di mana. Masuk di posisi orto, meta, atau para. Gitu. Ya. Nah, ini ya, elektrofil kedua itu akan terikat di mana? Ini artinya dia akan mempengaruhi posisinya di mana, orto, meta, para, ya, terhadap substituen pertama. Ya. Ini ya kesimpulannya, substituen pada PCN itu akan mempengaruhi reaktivitas terhadap elektrofil. Reaktivitas ini artinya kemudahan bereaksi, ya, atau kecepatan bereaksi. Yang kedua adalah orientasi masuknya elektrofil kedua pada cincin benzen. Nah, kemudian ya, bagaimana pengaruhnya? Ya. Substituen X itu dapat mempengaruhi reaksi substitusi elektrofilik karena substituen tersebut dapat mengaktifasi atau mendeaktifasi cincin benzen. Ya, jadi substituen pertama tadi akan mempengaruhi, akan mengaktifasi atau mendeaktifasi itu tergantung sifatnya. Substituen itu akan mengaktifasi cincin, ya, membuat cincin itu menjadi lebih reaktif kalau dan kemudian dia akan membuat reaksi itu lebih cepat ya dibanding substitusi pertama. Kalau dia mendeaktifasi cincin ya, maka substitusi kedua itu akan lebih lambat daripada reaksi substitusi yang pertama. Nah, ada dua macam sifat substituen X ya pada cincin aromatik itu. Yang pertama, substituen yang bersifat sebagai pemberi elektron atau yang disebut sebagai elektron donating group. Nah, kalau substituen ini bersifat EDG, maka dia akan menyebabkan aktivasi cincin aromatik. Dan kemudian menyebabkan cincin aromatik jadi lebih reaktif terhadap elektrofil. Ya. Nah, yang kedua, substituen yang bersifat sebagai penarik elektron, ya disebut sebagai elektron withdrawing group, ya, atau gugus penarik elektron. Nah, kalau ini nempel, maka dia akan menyebabkan reaksi kedua itu menjadi lebih lambat dibandingkan reaksi yang pertama. Ya. Ini ya, kalau reaksi substituen yang pertama itu mendonasikan elektron pada cincin benzen, ya maka ini akan menjadi lebih besar. Ya. Tapi kalau Y ini menarik elektron keluar, bersifat penarik elektron, ya maka ini akan menyebabkan reaksi kedua, substitusi kedua nanti akan lebih susah, ya, lebih kecil kecepatannya dibandingkan yang pertama. Nah, ini beberapa tabel ya yang mungkin Anda bisa pahami ya, mana substituen-substituen yang bersifat aktivator atau yang bersifat EDG, dan ini adalah substituen yang bersifat deaktivator atau bersifat elektron withdrawing group, ya, yang bersifat penarik elektron. Ini antara lainnya yang bersifat sebagai aktivator ini adalah Na2 ya, N-amina ya, ini amina, amina ya, kemudian hidroksi, alkoksi, ini amida ya, ini alkil ya, aromatik. Nah, ini adalah sifatnya adalah penarik elektron. Pemberi ya, atau donating elektron ya, yang nanti dia akan bersifat sebagai aktivator. Nah, yang ini adalah bersifat sebagai deaktivator ya, yang biasanya dia adalah penarik elektron atau withdrawing group. Ya. F, Cl, Bri ya ini lemah ya, kemudian yang moderate ini, yang ini sangat kuat ya, nitro ini amina kuarterner ya, amonium ya, bukan amina, ini amonium kuarterner ya, ini adalah sangat kuat. Nah, kalau gugus-gugus yang aktivator ini nanti dia akan mengarahkan
substituen kedua itu ke posisi orto atau para. Makanya disebut sebagai orto para directing. Sedangkan yang deaktivator itu nanti akan mengarahkan ke posisi meta. Atau ini meta directing. Ya. Ini ya, suatu mekanisme donasi. Misalnya ya, ini efek induksi. Efek induksi dan efek resonansi pada cincin aromatik. Nah, ini yang menyebabkan dua efek ini yang menyebabkan EDG tadi bersifat sebagai aktivator ataukah deaktivator. Jadi efek induksinya kemana, ke dalam atau keluar ya. Misalnya ini efek induksi ya, suatu mekanisme donasi maupun penarikan elektron pada cincin aromatik oleh substituen yang terjadi karena elektronegativitas atom pada substituen itu. Ya, ini misalnya kita induksi itu terjadi karena perbedaan elektronegativitas. Jadi kita bandingkan elektronegativitas C yang pada metil ini dengan C yang di sini. Mana yang lebih elektronegatif? C yang ikatan tunggal, C yang sp3 ataukah C yang sp2 di sini? Maka C yang sp2 kan ini lebih elektronegatif sehingga efek induksi itu akan ke dalam di sini. Ke arah yang lebih negatif. Elektron itu ya, induksi ini pergerakan elektron ya. Ini akan ditarik ke arah C yang lebih elektronegatif sini. Sebaliknya ini ya, kalau amina ini amonium, sorry ya, amonium bukan amina. Ini kan positif. Dibandingkan dengan di sini, ya ini kan positif, dia akan kuat sekali menarik elektron. Sehingga elektron itu akan ditarik keluar. Nah, ini namanya induksi. Ya, melalui efek induksi ini suatu substituen dapat menjadi bersifat aktivator atau deaktivator terhadap cincin aromatik. Ya. Ini misalnya yang sebagai aktivator, ini nanti CH3 ini akan sebagai aktivator karena elektron itu akan ditarik ke arah cincin. Sedangkan kalau klorobenzen ini karena Cl lebih negatif dibandingkan C yang di sini, maka elektron itu akan ditarik ke arah Cl sini. Sehingga benzena itu menjadi kurang elektronegatifnya. Nah, ini Cl ini bersifat sebagai deaktivator. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini jadi dengan efek induksi kita membandingkan elektronegativitas dari dua atom yang langsung berikatan. Nah, kalau efek resonansi bagaimana? Ini ya, efek resonansi itu kan pergerakannya melalui ikatan pi ya, jadi bukan melalui ikatan sigma, tetapi ini melalui ikatan pi. Ya, misalnya ini juga ya, resonansi itu bisa ke dalam cincin ya dari substituen ini atau bisa keluar cincin. Ya. Kalau pergerakannya nanti ke dalam cincin ya maka substituen itu akan bersifat sebagai pemberi elektron. Tapi kalau pergerakan resonansi atau mesomerik itu keluar cincin ya dia akan bersifat sebagai deaktivator. Nah, ini contohnya OCH3 ya, ini kan pergerakannya masuk ke dalam cincin. Jadi pergerakan elektronnya ya ini masuk ke cincin. Ini kan membuat cincin menjadi lebih negatif. Sehingga ini OCH3 ini disebut sebagai donating elektron. Ya, dia akan membuat cincin lebih negatif sehingga nanti kalau ada reaksi substitusi kedua, itu reaksi substitusi kedua menjadi lebih cepat ya, dan kemudian juga EDG ya, donating elektron itu akan mengarahkan ke posisi orto atau para. Ya, ini kalau ini contoh yang diaktifasi. Ini Anda lihat ya, pergerakannya keluar cincin ini. Ini keluar, justru ini kemudian elektron ditarik keluar cincin yang membuat benzen ini menjadi positif. Nah, ini disebut sebagai withdrawing elektron atau penarik elektron dan dia bersifat sebagai deaktivator. Ya, ini
Ini strongly activating substituent. Ini yang tadi pengelompokannya sudah ada di depan tadi. Nah, kalau orientasi gimana masuknya? Orientasi ya. Tadi kalau donating itu akan masuk ke orto, mengarahkan ke orto dan para ya, sedangkan kalau deactivating itu akan mengarahkan ke posisi meta. Ya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya. Yang ini activating substituent itu akan mengarahkan ke posisi ortopara, sedangkan yang deactivating substituent itu akan mengarahkan ke posisi meta. Oke, sampai di sini ada yang ingin diperjelas? Ada? Silakan kalau ada. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Mengenai yang keluar cincin dengan yang masuk cincin tadi itu bagaimana Bu, yang slide 2 sebelumnya? Oke. Yang resonansi ya? Ya, iya Bu. Oh, oke. Sorry. Yang ini ya. Oke. Ini contoh. Ini kan tadi penarik elektron ya. Kalau tadi induksi itu kita lihat dari elektronegativitas di sini ya, mana lebih elektronegatif, dia akan keluar atau ke dalam. Nah, sekarang kalau ini nitro ini kita lihat dari sisi induksinya. Dari sisi kalau induksi itu kan pergerakannya melalui perpindahan elektron melalui ikatan sigma. Jadi melalui dari ikatan ini langsung ya. Sedangkan pada mesomerik atau resonansi itu perpindahannya melalui pi ini. Jadi kalau pada resonansi itu pi ikatan yang rangkap itu akan berpindah-pindah. Ini ya, seperti ini misalnya. Ini kan tadinya ini rangkap itu ditarik ke sana ya. Kemudian ini jadi pindah. Nah, ini namanya resonansi. Ya. Nah, sekarang kita lihat efek dari nitro ini. Kan melalui dua mekanisme tadi, melalui mekanisme induksi dan melalui resonansi. Kalau melalui mekanisme induksi, ya ini kita bicara apakah nitro ini penarik elektron atau pemberi elektron. Ya, nitro itu yang nitronium di sini ya, penarik elektron atau pemberi. Sekarang kita lihat dari induksinya. Dari induksinya ini N di sini dengan C di sini. Kalau melalui induksi itu kira-kira elektronnya mengarah ke arah, ditarik ke arah N atau ditarik ke arah C. Kita lihat elektronegativitasnya. Dari induksi itu elektron akan ditarik ke arah N. Kenapa ke arah N? Karena N di sini positif. Positif itu dia sangat kuat untuk memerlukan elektron, sehingga dia juga akan ditarik keluar. Itu satu dari sisi induksinya. Dari sisi mesomeriknya atau resonansinya, ini elektron itu ditarik ke sini juga ya. Ini kan positif ya. Positif ini kemudian dia akan menarik elektron dari tidak hanya melalui induksi tapi juga melalui resonansi. Nah, ini ditarik ke arah N. Di sini ini ditarik ke sini membentuk ikatan rangkap di sini ya. Nah, kemudian ini juga akan diikuti putus sana. Nah, kemudian kan di sini positif. Nah, ini juga akan ditarik ke sini. Muter terus gitu. Ya, ketika ini tarik ke sini, positifnya jadi pindah. Positifnya sini. Ya, kemudian ini dinetralkan dengan gerakan ini lagi. Positifnya pindah. Nah, ini yang disebut sebagai efek resonansi. Dan efek resonansi yang disebabkan oleh nitro ini ternyata membuat benzen ini menjadi lebih positif.
Sehingga nitro ini adalah deaktivator, dan deaktivator yang kuat, strongly deaktivator, karena dia tidak hanya melalui resonansi tapi juga melalui induksi, dia mendeaktivasi dari cincin benzen. Gitu, Mas Rivaldo? Iya, Bu. Oh. Bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, oke. Kalau cukup untuk kuliah hari ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti sisa bahannya silakan dipelajari dengan mandiri ya. Insya Allah sudah saya share. Dan